Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, saya atas nama Zalzabila Azhara dari Profesi Bidan Tingkat 1 Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Nah, pada cuplikan video kali ini saya akan mengulas sedikit mengenai ragam bahasa. Sebelum itu kita perlu mengetahui apa sih itu ragam bahasa? Ragam bahasa diartikan sebagai variasi bahasa menurut pemakaiannya atau topik yang akan menghubungkan pembicara dan lawan bicara serta menjadi media pembicaraan dalam berinteraksi menggunakan bahasa Indonesia. Untuk memahami lebih lanjut terkait ragam bahasa ini, kita lihat terlebih dahulu bagaimana alur komunikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam komunikasi ada unsur yang pertama yaitu komunikator. Komunikator adalah seseorang yang berperan sebagai pengirim pesan. Jika dalam ranah berbicara, maka komunikator ini adalah seorang pembicara. Namun dalam ranah menulis, maka komunikator ini adalah seorang penulis. Di mana komunikator yaitu orang yang menginformasikan, orang yang mengekspresikan ide gagasan atau pemikirannya. Nah, ide gagasan atau pemikiran ini adalah pesan yang hendak disampaikan oleh seorang komunikator. Pesan akan disampaikan melalui media. Media dalam komunikasi tentunya berbeda-beda, dilihat dari bentuknya. Media dalam komunikasi ini ada media lisan dan ada media tulisan. Jika dilihat sebagai alat, maka media ini banyak lagi jenisnya, seperti media elektronik, media massa, media cetak, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pesan yang disampaikan melalui media akan disampaikan kepada komunikan atau lawan bicara dari komunikator, yaitu orang yang menerima pesan, dan komunikan ini bisa menjadi komunikator karena dalam komunikasi ini ada unsur yang namanya umpan balik, sebab adanya saling interaksi ketika komunikan akan membalas pesan atau akan membalas obrolan terhadap komunikator. Nah, dalam komunikasi ini ada unsur lingkungan atau situasi dan kondisi yang melatar belakangi dalam situasi apa komunikator dan komunikan ini berkomunikasi. Ragam bahasa dalam komunikasi itu harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek situasi yang dihadapi. Nah, ragam bahasa yang dipilih tentu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh pembicara ataupun pendengar. Apakah berada di situasi yang resmi atau berada di situasi yang kurang resmi. Situasi ini tentu memandang adanya tempat, waktu, dan situasi sosial kemasyarakatan. Yang kedua adalah permasalahan yang hendak disampaikan oleh komunikator terhadap komunikan. Hal ini tentu menjadi faktor yang mempengaruhi ragam bahasa, mana yang nanti akan digunakan saat membicarakan permasalahan tersebut. Dan yang ketiga adalah latar belakang pendengar atau pembicara. Dalam berkomunikasi tentunya seorang komunikator atau seorang pembicara atau penulis harus mengetahui terlebih dahulu siapa yang hendak diajak bicara atau untuk siapa tulisan ini akan nanti disampaikan. Latar belakang pendengar atau pembaca ini bisa dilihat dari strata pendidikan atau kemudian karakteristik dari usia dan lain sebagainya. Sehingga nanti komunikasi akan berjalan dengan lancar dan ragam bahasa yang digunakan pun akan sesuai dengan latar belakang si pendengar atau pembaca. Selanjutnya yang keempat adalah media atau sarana yang dipergunakan dalam komunikasi. Apakah ragam bahasa yang digunakan dalam komunikasi tersebut berupa media atau sarana, yaitu ada ragam tulisan dan ada ragam lisan yang nanti akan digunakan. Keempat aspek ini akan menjadi pengaruh penggunaan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Nah, selanjutnya ragam bahasa Indonesia berdasarkan situasinya dikenal dengan 3 ragam. Yang pertama ragam formal, yang kedua semi formal, dan yang ketiga non formal. Ragam formal digunakan dalam situasi formal tentunya seperti rapat, pertemuan-pertemuan ilmiah, dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentunya penggunaan bahasa harus memperhatikan penggunaan ejaan baku dan pelafalan bahasa yang harus benar dan sesuai dengan kaidah serta struktur bahasa Indonesia, bagaimana penggunaan bahasa yang baik dan benar. Selanjutnya ragam semi formal, yaitu ini digunakan bisa saja di situasi yang formal, tapi saat situasi formal itu membutuhkan adanya pencairan suasana, sehingga si pembicara memilih beralih dari yang tadinya ragam formal menjadi yang semi formal, di mana penggunaan bahasa itu tetap menggunakan bahasa baku dan pelafalannya benar, namun ada campuran dengan bahasa keseharian yang lebih akrab. Selanjutnya, bahasa non-formal adalah bahasa yang digunakan untuk dalam situasi yang tidak formal,
di mana dalam pembicaraan atau penulisannya tidak terlalu memperhatikan ejaan dan pelafalan. Yang terpenting dari komunikasi itu, para partisipannya harus bisa memahami apa yang dikomunikasikan. Bahkan dalam ragam non-formal, ini mereka seringkali menggunakan bahasa-bahasa yang kurang baik. Nah, selanjutnya bagaimana sih kita membedakan situasi formal, semi-formal, dan non-formal? Nah, yang pertama kita harus tahu dulu pokok permasalahan yang sedang dibahas yaitu seperti apa. Ketika pokok permasalahan yang dibicarakan itu penting, terkait dengan hal yang formal, maka ragam bahasa yang digunakan tentunya harus menggunakan ragam formal. Contohnya permasalahan tentang kenegaraan, permasalahan tentang bisnis, permasalahan tentang perusahaan, permasalahan tentang pendidikan, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi pertimbangan apakah kita harus menggunakan ragam formal ataupun tidak formal. Nah, yang kedua yaitu hubungan antara pembicara dengan pendengar tersebut. Nah, jika hubungan pembicara dengan pendengar ini dalam situasi akrab, maka tentu saja penggunaan bahasa mungkin akan mengedepankan bahasa non-formal. Namun, jika hubungan pembicaraan dengan atasan dan bawahan atau baru sekali bertemu, maka pasti digunakan adalah bahasa dalam ragam formal ataupun ragam semi-formal. Yang ketiga adalah medium atau media bahasa yang digunakan, lisan atau tulis. Nah, ini pun akan menjadi pengaruh dan menentukan bahasa yang kita gunakan. Yang keempat adalah area atau lingkungan pembicaraan yang terjadi. Kita harus peka, kita harus menyadari di mana kita berbicara, di lingkungan apa, apakah lingkungan pendidikan atau lingkungan perusahaan, taman, terminal, atau pasar. Hal ini tentu akan menjadi pertimbangan apakah kita harus menggunakan formal atau bahasa non-formal, bahkan semi-formal. Yang kelima tentunya adalah situasi ketika pembicaraan tersebut berlangsung. Walaupun area atau tempatnya di perusahaan atau di sekolah atau di gedung negara sekalipun, tetapi tidak dalam situasi formal atau tidak sedang dalam situasi resmi, maka bahasa yang digunakan pun lebih mencair, lebih akrab, dan mungkin bisa dikategorikan sebagai penggunaan ragam bahasa yang semi formal atau bahkan tidak formal, di mana penggunaan bahasanya tidak begitu menggunakan kaidah bahasa atau bahasa yang baku. Selanjutnya dilihat dari medianya, maka ragam bahasa itu ada ragam bahasa lisan dan ada ragam bahasa tulis. Mari kita lihat perbedaannya. Ragam lisan itu sifatnya primer dibandingkan dengan ragam tulis karena menulis merupakan turunan dari berbicara. Sebenarnya yang utama dalam kehidupan kita adalah berbicara, namun karena lisan itu terikat ruang dan waktu, maka alternatif lain adalah memilih ragam tulis untuk berkomunikasi. Misalnya kita posisi jauh dan waktunya tidak memungkinkan, maka dipilihlah ragam tulis sebagai ragam turunan dari lisan. Yang ketiga adalah jika ragam lisan ini dipengaruhi oleh intonasi dan nada tutur. Jadi kita mengetahui apakah itu sebuah pertanyaan, seruan, atau mungkin berita jika dilihat dari intonasi atau nada bicaranya. Sedangkan dalam bentuk tulisan ini dipengaruhi oleh tanda bacanya. Yang keempat, pada ragam lisan ini sering menggunakan ragam tidak formal atau kurang terstruktur, sedangkan pada ragam tulis lebih terstruktur. Selanjutnya, ragam lisan itu menuntut adanya lawan bicara secara langsung, sedangkan pada ragam tulis tidak membutuhkan lawan bicara secara langsung. Lalu selanjutnya untuk ragam lisan itu sekali jadi. Nah, pada ragam lisan ini ketika si pembicara berbicara dan mengutarakan informasinya untuk langsung didengar atau disimak oleh si lawan bicaranya, berbeda dengan ragam tulis. Sebelum kita mengirim tulisan, terlebih dahulu bisa kita koreksi apakah ada yang tidak sesuai atau kurang sesuai, sehingga bisa direvisi. Selanjutnya, ragam lisan ini durasi penggunaannya lebih banyak dibandingkan dengan ragam tulis. Dalam kehidupan sehari-hari, kita lebih sering berbicara dibandingkan menulis dan lebih sering mendengarkan pembicaraan dibandingkan dengan membaca buku yang mungkin hanya berlaku bagi sebagian orang. Selanjutnya kita mengenal ada bahasa Indonesia yang baik dan ada bahasa Indonesia yang benar. Dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia itu sesuai dengan situasi dan kondisinya, sedangkan dalam bahasa Indonesia yang benar adalah penggunaan bahasa Indonesia yang didasarkan pada kesesuaiannya dengan kaidah dan tata bahasa. Ini jelas berbeda.
Dikatakan baik jika bahasa Indonesia itu sesuai dengan proporsinya, sesuai dengan situasi dan kondisi di mana dia digunakan. Sedangkan bahasa yang benar yaitu ketika kita menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Sesuai dengan ejaan yang ditentukan, sesuai dengan pelafalan bahasanya yang benar. Nah, sedangkan bahasa yang baik dan benar itu tentunya kita menggunakan kaidah bahasa yang benar dan tentu dalam situasi yang tepat. Contohnya dalam situasi yang formal kita menggunakan bahasa yang benar. Itu akan dipandang menjadi bahasa yang baik karena sesuai dengan situasinya. Tetapi ketika bahasa yang benar ini kita gunakan dalam kondisi yang tidak formal, maka itu jatuhnya tidak menjadi bahasa yang baik. Contohnya mungkin ketika kita ke pasar. Pasar itu adalah situasi yang tidak formal. Nah, di pasar itu tentu kita tidak membutuhkan penggunaan bahasa yang benar. Ini misalnya, Bu, maaf saya ingin membeli buah jeruk ini. Berapa 1 kilo harga buah jeruk ini? Selanjutnya si pedagang menjawab, harga buah jeruk ini 1 kilogramnya adalah Rp40.000. Nah, melihat pembicaraan ini, situasi pasar tentu menggunakan bahasa yang benar. Namun, apakah ini baik digunakan? Tentunya tidak. Di situasi pasar, lebih baik kita menggunakan bahasa yang semi-formal atau bahasa yang tidak formal. Nah, demikian gambaran bahasa yang baik dan benar, maka kita harus tahu situasi mana, kondisi mana yang menuntut kita untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar. Kapan kita menggunakan bahasa yang formal sesuai dengan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia, kapan kita menggunakan bahasa yang tidak formal atau semi-formal. Kita harus peka terhadap situasi dan kondisi di mana kita berada. Maka kesimpulannya gunakanlah ragam bahasa yang sesuai dengan situasi dan kondisi. Yang terpenting apa yang dibicarakan itu dapat dipahami oleh lawan bicara kita. Pembahasan pada video kali ini dicukupkan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.